Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 86, qauluhu al-qaulu fi adabis suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqih. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariqa fil hadari wa safarika wa naumika ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu utawi iki dawuh fi adabis suhbati ing dalem nerangaken tetep kromoni kekancan. Ing dalem nerangaken tetep piro-piro tetep kromoni kekancan wal muasyarati lan seserawungan ma'al khaliqi sertani zat kang dadekaken. Ma'al khaliqi sertani dat kang dadekaken azza hale moho luhur sapa khaliq wa jallalan moho agung sapa khaliq. Suhba wal muasyar wa ma'al khalqi lan sertani makhluk. Wa ma'al khalqi lan sertani makhluk. I'lam ngertiyo sira. I'lam ngertiyo sira anna sahibaka ing satuhuni kanca sira. Anna sahibaka ing satuhuni kanca sira alladzi la yufariquka kang ora misai sapa sahibika ing sira, kang ora bakal misah sapa sahib ing sira fi hadarika ing dalem omah sira wasafarika lan lungu sira wa naumika lan turu sira wa yaqadhatika lan melek sira bal fi hayatika balik ing dalem urip sira wa mautika lan mati sira huwa rabbuka ya iku pengiran sira wa sayyiduka lan gusti sira wa maulaka lan dat kang nulungi sira wa maulaka aina siruka teges wa lan bendoro sira lan dat kang nulungi sira wa khaliquka lan dat kang dadekaken sira wa mahma dzakartahu lan kapan-kapan eling sira ing rabbuka fahuwa muka utawi rabbuka iku jali suka konco lungguh sira ilqala krono dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh ana jalisu man dzakaroni ing dawuh ana jalisu man dzakaroni wa mahmang kasarokol buka hazanan ala taqsudika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Ing dawuh ana utawi ingsun iku jali suman wong kang ngancani lungguh wong iku jali suman zat kang ngancani lungguh ingsun zat kang ngancani lungguh wong silaiman dzakaroni kang eling sapa man ing ingsun wah mahmang kasarolan kapan-kapan ngerasa inu opo kolbuka ati sira hazanan krono susah ala tafsirika krono pepeko fi haqqi dinika ing dalem hake agama sira fahuwa muka utawi rabbuka iku sahibuka konco sira wa mulazimuka lan zat kang netepi sira Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi adabis suhbati wal muasyarati ma'al khaliq azza wa jalla wa ma'al khaliq. Di bab ini menerangkan
tentang masalah adabiyah atau dawuh-dawuh dari Allah, firman Allah tentang beberapa adabiyah berteman dan bergaul bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan serta bersama dengan makhluk. Jadi adabiyahnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan sesama makhluknya. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadhanika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa nas wa khalikuka. Jadi kita harus paham bahwa teman kita yang tidak pernah akan meninggalkan, yang tidak pernah berpisah, entah itu di rumah, dalam perjalanan, dalam waktu tidur, terjaga bahkan dalam keadaan hidup dan mati, Allah tidak akan meninggalkan kita. Jadi teman, anna sahibaka, jadi teman kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya, entah itu di rumah, dalam perjalanan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan hidup dan mati pun. Siapa dia? Siapa teman kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita? Huwa rabbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang menolong kita, Allah yang menjadikan kita. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Jadi ketika di mana saja kita ingat, maka akan menjadi teman kita. Jadi di saat kita ingat kepada Allah, fahuwa jalisuka, Allah akan menemani kita. Idz qala ta'ala ana jalisu man dzakarani wa mahma in kasara qalbu hazanan ala qastaqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimun. Di sini dijelaskan sesuai dengan idz qala Allah Ta'ala, karena Allah sudah berfirman ana jalisu man dzakarani wa mahma kasara qalbu. Jadi dawuh Allah, kata Allah, dawuhnya Allah, saya merupakan teman duduk orang-orang yang ingat kepada saya. Kapan saja dia merasa hina, merasa sengsara, karena merasa susah, gelisah, disebabkan ala taksiri, karena tidak mampu di dalam melaksanakan kewajiban di dalam agama. Kewajiban kalau Allah gimana? Fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Jadi Allah yang akan menemani kita, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Hadis ini adalah fil hadisi qudsi. Idz qala Allah Ta'ala fil hadisi qudsi ana indal mungkasin. Jadi di sini dulu saya tadi kan gini, wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Jadi Allah berfirman, siap di mana saja, kapan saja orang itu ingat kepada saya menjadi temannya. Karena sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, ana jalisu man dzakaroni, saya menjadi temannya orang-orang yang ingat kepada saya. Wa mahman kasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fa huwa sahibu. Idz qala Allah Ta'ala ana indal munkasarati qulubuhum min ajli. Jadi dawai Allah, jadi di mana saja orang tersebut
menjadi hina, menjadi susah. Karena apa? Karena tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Karena bagaimana? Fahuwa sahibuka wa mulaz. Sayalah temannya. Saya yang akan selalu bersamanya. Ini sesuai dengan firman Allah, hadis qudsi ini bukan niki hadis tapi hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman-Nya Allah tapi tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Dawuhnya Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an itu namanya hadis qudsi. Ini sesuai dengan dawuh Allah. Selama orang, jadi di saat orang itu sedih, susah, sengsara, karena kenapa merasa susah, tidak senang, tidak bahagia, karena dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban di dalam agama. Dari Allah, fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Allah yang akan selalu ada pada kita. Jadi Allah yang akan menemani kita. Jadi kalau kita bertemannya dengan Allah, selama-lamanya Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi lain halnya kalau kita itu bertemannya dengan makhluk, dengan orang, kadang-kala teman itu hanya dalam kesenangan. Di saat susah dia akan meninggalkan. Di saat tertimpa suatu masalah yang sangat membahayakan atau sangat tidak baik, dia akan meninggalkan, bahkan bisa menjanji kita. Tapi kalau kita bersama dengan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini sesuai idz qala Allah Ta'ala ana indal munkasal qulubum min ajli. Jadi Allah berfirman, saya bersama dengan orang-orang yang hatinya sedih. Sedih kenapa? Sedihnya itu bukan karena siapa-siapa, tapi hatinya hancur. Jadi anak indal mungkar, jadi saya itu ada di samping orang-orang yang hatinya hancur karena saya, bukan karena makhluk nih. Kok bisa hancur hatinya, resah hatinya, karena dia itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah, karena dia melanggar larangan Allah, sehingga dia itu susah, hancur hatinya. Jadi selama kita ingat kepada Allah, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Falau araftah. No, ini belum dibaca mana lagi. Ilqala wa fahuwa muka utawi Allah fahuwa mamang kasarah. Ilqala krono dawu sapa Allah Ta'ala ana utawi ingsun iku jalisuman. Ini sudah ya. Ilqala krono dawu sapa Allah Ta'ala ana indal munkasarati qulubum min ajli. Ing dawu ana indal mungkasar qulubuhum min ajli, ana utawi ingsun iku indal mungkasarati ing dalem sandingi pira-pira wong kang ngrasa ino apa qulubuhum pira-pira atini al min ajli saking arai ingsun. Falau araftah moko lamun makrifat sapa sira ing Allah haqqa makrifati kelawan saknyatani makrifat ing Allah, haqqa makrifatihi kelawan hak kelawan saknyatani makrifat ing Allah, makrifat ing Allah.
Lattakhadtahu moko yektini ngalap sira ing Allah. Lattakhadtahu moko yektini ngalap sira ing Allah sahiban ing dadi kanca. Sahiban ing dadi kanca wa taraktalan ninggal sira annasa ing menungso janiban hale ngedoh. Fa illam taqdir moko lamun ora kuasa sapa sira ala zalika ing atase mengkunu ittikhadhallahi sahiban wa tarkan nas janiban bimulazamati ta'ah wa iktsari dzikri wa jitinabil ma'asi fi jami' auqatika ing dalem sekabehane pira-pira waktu sira ing dalem sekabehane pira-pira waktu sira fa iya ka muka wedya sira ing awakira fa iya ka muka wedya sira antukhliya ing yen to ninggal sira antukhliya ing yen to ninggal sira lailaka ing bengi sira lailaka ing bengi sira wanahari kalan wanaharo kalan raino sira lan rino sira wedi ninggal wedi an waktin saking waktu takhlu kang sepi sira fihi ing dalem waktin sepi limaulaka krono bendoro sira limaulaka krono bendoro sira watataladzadzulan ngalap enak sira lan wataladzadzulan ngalap enak sira ma'ahu sertani Allah bimunajatika kelawan munajah sira lahu maring Allah wa inda dzalika lan ing dalem nalikani mengkunu khalwah lan ing dalem nalikani mengkunu khalwah menyepi fa'alaika muka netapono sira anta ta'allama ing yen to belajar sira adab suhbati ing pira-pira tetekromoni kekancan ing pira-pira tatakramuni kekancan ma'allahi ta'ala sertani Allah ta'ala. Jadi idza qala Allah ta'ala ana indal munkasarati qulub ini sudah. Falau arafta haqqo ma'rifatika lattakhadtau sahiban wa taraktan nas janiban. Jadi kalau memang kita benar-benar mengenal kepada Allah, kita benar-benar mengenal kepada Allah, maka lattakhadtau sahiban wa taraktan nas janiban, maka kita itu akan menjadikan Allah sebagai temannya. Jadi kita itu akan menjadikan Allah sebagai sahabat. Nah, sahabat itu selalu ada. Jadi kalau Allah yang dibuat teman oleh kita, kita tidak akan pernah kesepian. Kita pasti akan tenang untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah berteman mengenal, jadi saya ulangi lagi, falau arafta haqqo ma'rifatika latakhadtahu sahiban wa tarakatan nas janiban. Jadi kalau memang kita itu benar-benar mengenal kepada Allah, maka Allah akan dijadikan teman dan kita akan meninggalkan manusia sejauh mungkin. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami' awqatika fa iyyaka an tukhliya lailaka wa naharaka aw waqtin takhlu fihi limaulaka wa tatalandzad. Jadi kalau memang kita itu tidak mampu menjadikan Allah sebagai teman, meninggalkan orang sejauh mungkin. Jadi kalau kita menemani Allah, selalu bersama dengan Allah, berteman dengan Allah, berarti gimana kita? Ya, kita itu tidak pernah melanggar perintah Allah.
bimulazamati ta'ah, menetapi taat, wa iksarid dzikri, memperbanyak zikir kepada Allah dan menjauhi maksiat pada semua waktunya. Ini kalau memang, nah sekarang gini, fa'ilam takdir. Nah, kalau memang kita itu jelas ya, kalau saya jelas, kalau saya ini jelas, kalau saya sendiri jelas tidak akan mampu. Kalau saya sendiri jelas tidak akan mampu menjadikan Allah sebagai sama, itu sangat jauh. Jadi kalau fa'ilam takdir, kalau memang kita itu tidak mampu menjadikan Allah sebagai sahabat, meninggalkan makhluk, maka fa'iyaka antukhliya. Jadi kita itu supaya bisa menjaga diri, berarti kita tuh fa'iyaka antukhliya lailaka wa an waqtital. Jadi kita itu menyebutnya kapan? Usahakan pada malam hari dan siang hari kita itu punya waktu untuk menyendiri dengan Allah. Dan ini khalwah itu nah, dengan adanya seperti itu, wa taladzadu ma'ahu bibunajatika lahu, maka kita itu akan benar-benar merasakan nikmat munajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda dzalika fa'alaika an tata'allama adabas suhbah ma'allahi ta'ala. Jadi ketika kita itu dalam keadaan khalwah maka kita itu harus belajar tata cara atau adabiahnya bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada adabiahnya kita itu bersama dengan Allah, menjadikan Allah sebagai ada adabiahnya. Tidak sama dengan kita itu bersama dengan makhluk. Wa adabuha, bismillahirrahmanirrahim. Wa adabuha utawi piro tatakramani suhbah ma Allah. Wa adabuha utawi piro-piro tatakromi suhbah ma Allah iku itrakur roksi dingkluaken sirah, wa ghaddu tarafi lan ngeremaken meripat, wa jam'ul hamilan ngumpulaken sejo, wadawa musumti lan ngelanggengaken meneng, wa sukunul jawarihi lan antengi piro-piro anggota, wa mubadaratul amri lan ake-ake ngelakoni perintah, wa jatinabun nahyi lan ngedoi larangan, wa killatul iqtiradi lan kidie melawan, alal qadri ing ngatasé pepesten, wa dawamu dzikri lan ngelanggengaken zikir, wa mulazamatul fikri lan netepaken mikir-mikir, wa isarul haqqi lan milih perkara kang hak alal batili ning ing ngatasé ninggal perkara kang batal, wal ayasi lan ninggal pengarep-ngarep anil khalqi saking makhluk, wal khudu' lan dp tahtal haibati ing dalem ngisore wedi ing Allah, wal ingkisaru lan ngerasa inu atini tahtal hayai ing dalem sak ngisore wirang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabuha itrakur ra'si wa ghaddut tarafi wa jam'u hammi wa dawamus sumti wa sukunul jawarih. Jadi adabiahnya berteman dengan Allah, satu itrakur ra'si wa ghaddut tarfi, menundukkan kepala, memejamkan mata. Itu yang pertama. Yang pertama menundukkan kepala, memejamkan mata.
Wa jam'ul hammi wa dawamus sumti. Jadi semuanya itu apa yang dituju hanya berpedoman kepada Allah, hanya berpegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dawamus sumti, diam, anggota tubuhnya supaya tenang. Jadi caranya di sini, tenangkan. Jadi wadawamus sumti itu diam dari masalah yang tidak berfaedah di dalam agama. Betul nih? Bukan diam berarti kalau memang perkara itu tidak ada manfaatnya, tidak perlu bicara. Jadi artinya wadawamus sumti itu tidak banyak bicara. Bicara kalau memang itu ada hubungannya dengan agama, kalau memang itu ada faedahnya. Selama tidak membawa faedah pada agama, maka kita itu tidak akan berbicara. Wasukunul jawarihi, jadi khusyuk merendahkan di hatinya, hadir bersama dengan Allah. Jadi dengan ini wasukunul jawari, seluruh anggotanya tenang, berarti sopan, tawaduk, hatinya merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi tenang, ditenangkan dulu seluruh anggota, semuanya pun dikonsentrasikan, harus konsentrasi, pikiran semua anggota tubuh dia, anggota tubuh dia. Kemudian wa mubadaratul amru wajtinabun nawahi, segera melaksanakan perintah Allah dan segera menjauhi larangan Allah. Wa qillatul i'tiradi alal qadri, tidak melawan, tidak menolak atas takdir dari Allah. Jadi tidak menolak takdir. Wa dawamu dzikri wa mulazamatu fikri, senantiasa atau selalu berzikir, senantiasa berzikir, senantiasa berzikir dan berzikir. Jadi selalu berzikir kepada Allah, selalu berfikir, menggunakan akal pikir di sini. Jadi wa dawamul dzikri wa mulazamatul fikri, senantiasa selalu berzikir, selalu berfikir. Berfikir apa? Nah, zikir di sini selalu wadawamul dzikri, zikirnya itu lesan dan hati nyambung. Lesan mengatakan la ilaha illallah, hati mengatakan la ilaha illallah. Jadi antara lesan dengan hati sama zikir. Kemudian mulama satu fikri, selalu berfikir fi nikmatillahi wa fi jalalihi ta'ala, selalu berfikir di dalam nikmatnya Allah, selalu berfikir di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 8, selalu berzikir, lesan dan hati selalu berzikir kepada Allah. Yang nomor 9,
selalu berfikir di dalam nikmatnya Allah dan keagungannya Allah. Yang ke-10, wal asiru wa isarul haqqi alal batilih. Jadi mendahulukan perkara yang benar, meninggalkan perkara yang batil. Dengan ini sini. Jadi kalau saya sulit nih, ini benar-benar bagi saya nih melakukan ini sangat sulit nih. Sangat sulit sekali nih. Tapi ya kita berusaha semampu mungkin. Ya kalau tidak mampu bagaimana? Yang penting kita itu berusaha bagaimana ya perkara nanti tidak bisa yang namanya manusia itu dijadikan oleh Allah. Niki manusia yang mau menerima syahwat itu siapa? Cuma manusia. Syahwat ini yang sangat membahayakan pada kita. Lah malaikat selalu kalau malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat sekali oleh Allah diperintah sujud sampai hari kiamat. Kalau kita sebagai manusia suruh sujud ya berdiri, suruh ke barat ke timur, kadang kita seperti itu kan, syahwat. Untuk memerangi syahwat inilah yang sangat sulit, sehingga untuk menjadikan niki bagi diri kami nih, bagi diri saya sendiri, untuk menjadikan Allah sebagai sahabat itu sulit. Tapi ya kita coba bersama-sama mencoba mengenal Allah dengan yang sebenar-benarnya. Jadi yang nomor 10 berarti mendahulukan perkara yang hak, meninggalkan perkara yang batil. Wal ayasi anil khalqi, dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemungkinan karena hataman kitab Bidayatul Hidayah ternyata tidak bisa hatam. Insya Allah kami tetap akan menghatamkan Bidayah ini. Setelah Bidayah hatam, pembacaan kitab yang lainnya akan kami mulai. Dari kami cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.